Sebuah rumah mewah di Florida menjadi lokasi pembunuhan berdarah dingin. Dia seorang penembak, ya, dia seorang penembak. Apakah ada orang lain di dalam yang tertembak? Tidak, oke. Jadi hanya kamu? Iya, kamu tertembak, sebentar. Tidak. Siapa yang tertembak? Saat para detektif menyelidiki lebih dalam, dinamika keluarga yang mengkhawatirkan mulai terlihat jelas. Dia memiliki hak untuk tetap diam dan menolak menjawab pertanyaan. Apakah Anda mengerti? Ya. Segala sesuatu yang Anda katakan dapat digunakan melawan Anda di pengadilan. Apakah Anda mengerti? Ya. Ini adalah Law and Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Untuk memberi Anda gambaran tentang betapa brutalnya penembakan itu, para penyelidik menemukan hampir 2 lusin selongsong peluru di lokasi kejadian. Pihak berwenang menuduh tersangka menembak korban saat ibu dan adik perempuannya yang berusia 12 tahun berada di dalam rumah. Ini tanggal 6 Juli 2024. Kami berada di Fort Lauderdale, Florida. Beberapa saat sebelum pukul 11 pagi itu, Pusat Komunikasi Departemen Kepolisian menerima panggilan 911 bahwa seorang pria baru saja ditembak. Nama Anda? Darian Turner, oke. Ceritakan persis apa yang terjadi. Ada seorang pria tertembak di tanah. Maaf? Apa yang terjadi? Ada seorang pria tertembak di tanah. Baik, kapan ini terjadi? Sekarang juga. Baik, berapa kali tembakan dilepaskan? Halo? Hello. Berapa kali tembakan dilepaskan, Pak? Saya tidak tahu. Oke, apakah Anda melihat kejadiannya? Saya butuh polisi sekarang juga. Oke, di mana dia? Di dalam atau di luar? Oke, Pak. Orang yang membawa senjata itu di mana? Di mana dia? Saya butuh bantuan medis. Saya butuh kamu menjawab pertanyaan saya. Saya sudah mengirim bantuan. Di mana penembaknya? Halo? Berikut yang kami dapatkan dari laporan polisi. Petugas mengatakan bahwa panggilan ke nomor darurat 911 berasal dari tersangka penembakan Darian Turner, 23 tahun. Halo? Hello. Pak! Di mana penembaknya? Saya butuh pertolongan medis. Saya butuh Anda. Saya butuh Anda mendengarkan saya. Apa yang sedang terjadi? Ada seorang pria tertembak di tanah. Oke, siapa yang melakukan ini padanya? Siapa yang melakukan ini? Saya tidak tahu. Di mana mereka? Saya tidak tahu. Oke, apakah kamu melihat apa yang terjadi? Tidak. Oke, apakah kamu mengenal pria itu? Ya. Oke, siapa dia bagimu? Siapa pria ini bagimu? Bagaimana kamu mengenalnya? Dia ayah tiriku. Apakah polisi sedang dalam perjalanan? Pak, saya butuh Anda untuk... Saya perlu Anda menjawab pertanyaan saya. Tidak, saya butuh polisi. Saya sudah meneruskan permintaan bantuan, Pak. Korban adalah ayah tiri Darian, dan belum jelas apakah dia baik-baik saja. Tak lama setelah Darian menelpon 911, anggota keluarga lain juga ikut berbicara dengan mereka di telepon. Apa yang terjadi? Dia tertembak. Siapa yang menembak siapa? Tolong. Tolong kirim ambulans saja. Saya sedang menerima telepon. Apa yang terjadi di sana? Dia ditembak. Oleh siapa? Oleh seseorang di dalam rumah. Oke, berikan saya deskripsinya. Berikan saya deskripsi tentang orang yang menembak orang itu. Tolong katakan saja dia ada di sini. Dia ada di sini juga. Oke, saya masih perlu tahu. Tolong kirim ambulansnya. Saya sedang menerima telepon. Berikan saya deskripsi orangnya. Hello, tolong cepat. Bu. Beritahu saya siapa yang menembaknya. Berikan saya deskripsinya. Tolong cepat. Tolong. Saya sedang menerima telepon. Berikan saya deskripsinya. Tolong. Bu, tolong berikan saya deskripsinya. Seberapa jauh mereka? Seberapa jauh mereka? Saya tidak tahu dari mana mereka datang. Berikan saya deskripsi orang yang menembaknya. Tolong. Cepat. Tolong. Bu, cepat. Saya butuh deskripsinya. Berhenti. Jangan cuma bilang cepat. Berikan aku deskripsinya. Anggota keluarga itu tidak mengungkapkan siapa penembaknya di telepon, tapi itu berubah setelah polisi tiba. Dia penembaknya. Iya, dia penembaknya. Petugas segera berhadapan dengan Darian Turner yang masih membawa senjata api yang diduga digunakan dalam penembakan itu di saku depan celananya. Apa yang terjadi? Baru saya lepas dari sendinya, Pak. Baru saya lepas dari sendinya. Tolong. Kamu bawa. Ya, Pak. Di mana itu? ini di sini. Maaf. Tidak. Hanya angkat saja. Ini dia. Tolong jangan tembak saya orang baik. Ya, tentu saja. Sudah lama. Sampai jumpa nanti. Nah, dia pergi.
Apakah ada orang lain di dalam? Aku butuh. Maaf, boleh aku berlutut? Iya. Supaya kamu bisa melihat, boleh aku berlutut? Iya, oke. Apakah ada orang lain di dalam yang tertembak? Tidak, oke. Jadi ini kamu? Iya. Kamu tertembak? Cuma, enggak. Siapa yang tertembak? Aduh. Bau saya bergeser. Saya butuh perawatan medis. Baiklah. Baik, datang. Saya butuh perawatan medis. Silakan duduk, saya akan membantu Anda. Jadi, Mari kita duduk. Bahu yang itu. terima kasih. Apakah ada unit tambahan? Ada unit tambahan? Ada korban di dalam. Saya sedang mencari. Iya, saya akan membantunya. Silakan. Senjatanya ada di sini. Dan ini satu magazine lagi. Kamu bawa apa lagi? Enggak, bahu saya kena tembak. Tolong. Bisa berdiri? Ya, cuma. Tim medis darurat sedang dalam perjalanan. Untuk semua petugas bersenjata, kalian bisa penabat respon. Cukup penabat respon kalian. Dia yang memegang senjatanya. Senjatanya ada di mobilnya sekarang. Magazinnya ada di sini. Jadi saya akan menggeledah kamu. Berdiri di sini. Kamu bisa melihat saya. Berdiri di sini menghadap ke sana. Buka bajumu. Ayo, silakan. Tetap bantu bahu kanan saya. Ya, itu yang benar. Apa yang terjadi dengan bahumu? Bahuku tadi copot. Di dalam, simpan. Sementara petugas menahan Darien di luar, ayah tirinya tergeletak di lantai ruang tamu rumah itu, menderita beberapa luka tembak. Meskipun laporan polisi tidak menyebutkan nama korban, stasiun berita Florida Selatan seperti NBC6 South Florida telah mengidentifikasi korban sebagai Christian Cullen yang berusia 44 tahun. Menurut laporan kejadian, Rescue 49 datang dan menyatakan korban meninggal sekitar pukul 11 pagi. Hingga saat ini, masih belum jelas mengapa Darien diduga menembak dan membunuh ayah tirinya. Ibunya mengatakan kepada polisi bahwa dia dan mantan suaminya baru saja bercerai, tetapi mereka masih mencoba memperbaiki hubungan, dan mantan suaminya tinggal kembali di rumah mereka. Masih belum jelas juga bagaimana Darien mengalami dislokasi bahu. Ini terdengar bagus. Ini terdengar bagus. Yang ini benar-benar terlepas. Baiklah, biarkan saya memasukkan yang ini kembali ke tempatnya. Maaf Jeff, suami saya cukup hebat. Aku baru saja kehilangan pulpenku. Harus tetap menggunakannya. Ya. Iya. Tunggu. Maaf banget. Aku nggak akan bisa melakukan ini tanpa rencana. Kita akan berada di tanah di sini ke jaring.
Aku tangani. Aku sudah punya masalah di belakang sini. Maaf banget. Mereka yang menangani orang ini, bukan kamu. Kamu nggak bisa mengembalikan bahu ke tempatnya, bro. Apa itu? Bahu dia terlepas dari tempatnya. Orang ini? Iya. Dan aku akan membawanya. Sejauh ini kita sudah sampai pada layanan itu. Ya. Kita mungkin akhirnya akan membawanya. Orang yang ditangkap itu Bahunya terlepas. Oke, jadi setidaknya mari kita periksa dulu. Hangar 656 173 01 1690. 011690. Ada apa denganmu, bro? Kamu mau bilang ke mereka kalau kamu kembali padanya? Harus kembali ke Darien, Mas Seth Garner. Maaf banget. Maaf banget. Maaf, kamu nggak apa-apa. Mereka akan membawanya. Oke, 49. Ya, dia mau konsultasi soal bahunya. Terima kasih, 29. Foto itu dulu. Masukkan lagi ke dompet. Oh, aku tadinya mau tetap di sini. Oke, aku akan segera ke sana. Aku akan tetap di sini saja. Itu saja yang dia punya. Hanya ini saja, ya. Ini yang katanya ibunya sampaikan kepada polisi dalam pernyataan di bawah sumpah. Singkatnya, nama disamarkan mengatakan bahwa putranya mulai mengalami masalah kesehatan mental sejak tahun 2019. Menurutnya, dia didiagnosis menderita skizofrenia, tetapi tidak pernah melakukan kekerasan. Namun, dia percaya bahwa korban ingin membunuhnya. Kemarin, 5 Juli 2024, tersangka datang ke rumah dan dia merasa aneh karena dia datang lagi ke rumah. Namun korban tidak ada di rumah, jadi dia tidak khawatir. Pagi harinya, antara pukul 7 dan 8 pagi, tersangka kembali datang. Tetapi nama disamarkan tidak membukakan pintu. Dia memberitahunya bahwa mereka belum siap menerima tamu. Jadi tersangka pun pergi. Laporan kejadian tersebut selanjutnya menyebutkan bahwa Darien kembali ke rumah hanya beberapa jam kemudian, sekitar pukul 10.43 pagi. Dan saat itulah ibunya menemuinya di luar rumah. Menurutnya, setelah berpelukan sebentar, tersangka mendorongnya dan berlari masuk ke dalam rumah. Dia naik ke lantai atas menuju kamar utama dan ibunya mengejarnya. Tanpa sepengetahuan tersangka, korban sedang duduk di sofa di kamar tidur lantai bawah. Mencoba menahan tersangka dan berusaha menenangkannya. Darien tidak bisa tenang. Dia melihat ayah tirinya di ruang tamu. Dan para penyelidik mengatakan bahwa tersangka kemudian mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan menembak korban beberapa kali. Meminta putrinya yang berusia 12 tahun yang sedang berada di rumah bersama seorang temannya untuk menelpon 911. Setelah penembakan, tersangka menjauh tetapi kembali untuk melihat korban masih bergerak dan mengeluarkan suara. Lalu dia menembaknya beberapa kali lagi. Laporan insiden menyatakan bahwa penyidik TKP menemukan 21 selongsong peluru di lokasi kejadian. Petugas mengatakan bahwa ibu Darien, adik perempuannya yang berusia 12 tahun, dan temannya memberikan pernyataan di bawah sumpah yang direkam secara audio dan konsisten. Ibu Darien juga memberikan rekaman kamera ring kepada penyidik, yang menguatkan bahwa Darien menerobos melewati ibunya untuk masuk ke rumah. Pada akhirnya, Darien didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Setelah mendapat izin dari rumah sakit terkait bahunya, dia dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dia dibiarkan sendirian di ruangan itu selama lebih dari 1 jam, dan tampak terus mengoceh pelan-pelan. Ya, satu-satunya alasan aku sebenarnya tidak keberatan tidak sekolah sekarang adalah karena aku benar-benar kangen belajar. Seperti banyak dari mereka, dan hanya mencoba memahami. Dan kuliah setidaknya memberiku semacam struktur untuk menjalani hariku. Ya, untuk punya semacam jadwal dan arah yang jelas kemana aku akan pergi. Dan juga ada sedikit kemajuan. Ini bisa jadi sangat menyenangkan. Jadi, kenapa aku kuliah? Lalu, hanya DJ yang akan kuliah. Mari kita lihat apakah dia mau membicarakan pembunuhan ayah tirinya dengan seorang detektif. Darien, ya. Saya detektif Alansa, apa kabar? Baik, saya cuma sangat lelah. Senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu dengan Anda. Cuma lelah. Akhir-akhir ini kamu sempat tidur? Sedikit.
Jadi aku yang bertanggung jawab menyelidiki apa yang terjadi hari ini. Ya. Oke. Sebelum itu, saya ingin mengenalmu sedikit, supaya saya tahu seperti apa dirimu. Dari mana asalmu? Dari mana asalku? Aku dari Cleveland, Ohio. Oke. Dan aku tahu Cleveland? Oke. Berapa umurmu? 23. Oke. Kamu lahir di Ohio? Ya, tapi aku berasal dari sini. Di Florida Selatan? Oke. Apa yang membawamu ke Florida Selatan? Orang tua aku pindah dari daerah lain. Oke. Apa kamu sekolah SMA di sini? Iya. Kamu lulus dari SMA mana? Saya tidak lulus, tapi saya pernah sekolah di University School of Medicine. Oke, biar saya lihat apa yang terjadi. Kenapa kamu tidak lulus? Saya melewatkan ujian akhir dan mereka tidak suka itu. Saya juga terlalu sering bolos. Jadi karena saya tidak menyelesaikan ujian akhir, mereka bilang, wah, saya tidak lulus. Kamu kuliah? Tidak, saya sedang berpikir untuk kuliah sebenarnya. Oke. Saya berpikir untuk mengambil ijazah setara SMA dan kuliah. Kamu mau belajar apa? Bisnis. Kamu ingin punya bisnis sendiri? Sangat ingin. Oke, bisnis seperti apa yang ingin kamu punya? Mungkin seperti perusahaan teknologi. Perusahaan teknologi? Iya. Kamu jalur komputer? Tidak. Tidak. Oke, jadi itulah yang akan kamu pelajari di sekolah. Iya. Ya, aku rasa begitu. Karena bisnis itu satu hal, tapi komputer itu hal lain. Kamu bisa ngoding? Aku nggak ngoding. Aku nggak tertarik sama ngoding. Tapi teknologi macam apa kalau begitu? Aku punya ide buat bikin aplikasi musik untuk Xbox. Tapi itu butuh banyak ngoding, kayak yang kamu bilang. Aku punya ide dasarnya. Idenya sudah ada. Orang lain bisa ngoding. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Pada dasarnya, di Xbox, kamu nggak bisa dengerin musik bareng teman-temanmu sekarang. Jadi itu akan jadi aplikasi yang memungkinkan kamu main Xbox, tapi sambil dengerin musik bareng teman-temanmu di waktu yang sama. Dan kamu bisa gantian. Bisa nggak sih itu dilakukan di PlayStation? Aku nggak tahu. Oke, jadi ini semacam unik. Bisa dilakukan dengan komputer, iya? Iya, bisa. Maksudku, mungkin. Jadi kalau kamu bisa melakukannya di komputer, aku heran Microsoft belum membuatnya. Aku tidak tahu. Iya, oke. Itu masuk akal. Itu sepertinya hal yang bagus untuk dilakukan. Karena kalau mereka sukses, kamu akan jadi kaya. Iya, aku memang sangat menikmati hal seperti itu. Jadi itu semacam uang bagiku. Sekarang kamu kerja apa? Tidak melakukan apa-apa yang sebenarnya sangat buruk. Jadi aku sebenarnya hanya berusaha mencari sesuatu untuk membangun momentum agar aku bisa memulai hidupku. Jadi aku mencoba menyelesaikan kuliah sebelum aku pindah. Tentu saja. Bagaimana kamu menghabiskan waktumu sekarang? Para saudaraku, ya. Siapa nama saudaramu? Namanya Kevin. Kevin, oke. Dan di mana dia tinggal? Kami tinggal bersama. Oke, kalian berbagi apa? Rumah atau mobil? Ya, rumah. Tapi sepertinya dia akan pindah karena pekerjaan. Makanya mungkin aku membicarakan soal kuliah dengan... Apa pekerjaannya? Dia bekerja di Goldman Sachs. Oke, lalu dia kerjanya apa? Penjualan? Saya tidak tahu. Saya pikir dia sedang mencoba kerja di bidang penjualan lagi sekarang. Okay. Tapi kemudian dia mencoba memulai usahanya sendiri dan dia sering bepergian. Tapi hanya untuk mendapatkan penghasilan, dia mungkin akan kembali ke Goldman Sachs. Oke, itu perusahaan yang bagus. Itu perusahaan yang hebat. Aku rasa aku melihat sesuatu. Mereka akan segera bergabung. Sachs yang berbasis di New York. Aku rasa Goldman Sachs akan segera bergabung dalam kesepakatan senilai 2,6 miliar dolar. Kedengarannya agak gila ya. Aku baru saja melihat itu. Mereka, maksudku, dua perusahaan hebat. Baiklah, jadi kamu tahu cara membaca dan menulis dalam bahasa Inggris. Benar begitu? Ya. Oke, meskipun kamu tidak menyelesaikan sekolah menengah, kamu tetap tahu cara membaca. Ya, aku tahu cara membaca. Apakah kamu memakai narkoba? Tidak. Oke, jadi kamu sedang sadar sekarang? Iya. Oke. Darian bersedia menjawab semua pertanyaan awal. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak memiliki masalah kesehatan mental. Begitu detektif membacakan hak-haknya, saat itulah wawancara mulai berubah arah. Apakah kamu memiliki masalah kesehatan mental yang akan menghalangimu untuk memahami hak-hakmu jika aku menjelaskannya kepadamu? Tidak. Oke. Apakah kamu pernah berada dalam bahaya melakukan swiping? Oke. Baiklah, jadi ini adalah hak-hakmu. Aku akan membacakannya untukmu. Kalau ada yang tidak kamu pahami, beritahu aku, supaya aku bisa menjelaskannya kepadamu. Karena aku ingin bertanya kepadamu tentang apa yang terjadi hari ini, tapi aku tidak bisa menanyakan apapun sampai aku membacakan hak-hakmu. Mari kita mulai.
Ini adalah hak-hakmu. Kamu berhak untuk tetap diam dan menolak menjawab pertanyaan. Apakah kamu mengerti? Ya. Apapun yang kamu katakan bisa digunakan melawanmu di pengadilan. Apakah kamu mengerti? Ya. Kamu berhak berbicara dengan pengacara sebelum berbicara dengan polisi, dan berhak didampingi pengacara saat diinterogasi sekarang atau di masa depan. Apakah kamu mengerti? Ya. Jika kamu tidak mampu membayar pengacara, seorang pengacara akan ditunjuk untuk mewakilimu sebelum interogasi jika kamu menginginkannya. Apakah kamu mengerti? Ya. Jika kamu memutuskan untuk menjawab pertanyaan sekarang tanpa kehadiran pengacara, kamu tetap memiliki hak untuk berhenti menjawab kapan saja dan berbicara dengan pengacara. Apakah kamu mengerti? Ya. Terkait penyelidikan ini, apakah sebelumnya kamu pernah meminta kepada petugas polisi untuk berbicara dengan pengacara? Tidak. Apakah kamu mengerti hak-hakmu yang sudah saya jelaskan tadi? Ya. Kamu paham bahwa saya tidak membuat ancaman atau janji apapun kepadamu? Ya. Dan kamu bersedia menjawab pertanyaan tanpa kehadiran pengacara? Tidak. Tidak. Kamu mau pengacara? Ya, oke. Baiklah kawan. Semoga harimu baik ya. Boleh aku menelpon? Tidak dari sini. Kamu akan didaftarkan sebentar lagi. Aku harus memanggil seseorang untuk memotretmu dan mengambil sampel DNA darimu. Lalu kamu akan dipindahkan. Setelah kamu sampai di penjara, dari sana kamu bisa menelpon. Oke, baiklah. Semoga beruntung. Terima kasih. Menurutmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai aku dipindahkan? Sekitar 1 jam. Oke, baiklah. Kamu butuh sesuatu, air atau yang lainnya? Iya, aku belum minum air atau apapun. Ya, aku akan ambilkan air untukmu. Oke. Karena Darian menggunakan haknya untuk tetap diam, detektif jelas tidak bisa melanjutkan interogasi. Teknisi TKP kemudian masuk ke ruangan untuk mengambil foto dan mengumpulkan sampel DNA. Darian kemudian dibawa ke penjara Broward County. Hanya beberapa hari kemudian, seorang hakim menyatakan ada bukti permulaan yang cukup dan memutuskan untuk menahan Darian tanpa jaminan. Pada bulan Agustus 2024, Darian Turner mengaku tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat 1 dengan senjata mematikan. Catatan pengadilan daring menunjukkan dia masih berada di balik jeruji besi. Sidang pengadilan berikutnya dijadwalkan pada tanggal 20 Agustus. Terima kasih banyak sudah menyaksikan episode Law and Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner, dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.